Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sudah rapi belum pakaiannya? Sudah. Coba semua berdiri. Ya, rapikan pakaiannya semua. Sudah? Kalau sudah, silakan duduk. Pastikan tidak ada sampah di kolong meja kalian. Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mulai lagi ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan berdoa dulu, disiapkan kedua kelasnya. Bersiap. Yang harus kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu dengan hari selesai masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 2 Hari ini, hari Rabu, siapa yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah, diberikan kesehatan ya semuanya ya. Kalian harus jaga-jaga kesehatan karena sebentar lagi kalian kan mau mengikuti ujian semester. Oke? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali dalam pembahasan mengenai apa? Berdua hukum, terkait hukum ya, atau bagaimana menerapkan perilaku taat hukum ya dalam masyarakat. Oke. Semuanya dipersiapkan alat tulisnya? Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita akan mulai pembelajaran menggunakan Nearpod. Sekarang buka HP-nya. Sudah buka HP-nya? Nah, masuk ke aplikasi Nearpod, silakan. Sudah. Oke. Di situ ada kode yang harus kalian masukkan, join. Ya, CLRKP. Ya, oke. Tadi sudah ada yang menjawab, kita mau bahas hukum, betul sekali ya. Fokus pembahasan kita belajar apa sih hari ini? Lihat tujuan kita. Setiap belajar melakukan sesuatu pasti kita punya tujuan. Tujuan apa yang akan kita capai pada hari ini? Ya, yaitu menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Ini adalah elemen yang kedua, pilar yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar, ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, biar semangat, masih pagi, tapi supaya tidak ada yang mengantuk, semuanya berdiri coba. Kita mulai satu, ya. Yang pertama, tepuk sekali, yaitu bilang yes. Tepuk 2 kali, oke. Tepuk 3 kali, semangat. Tepuk 4 kali, konsentrasi. Tepuk 5 kali, siap belajar. Oke, sekali lagi ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, terima kasih. Duduk dong. Ya.
dunia. Oke. Kita lihat dulu artikelnya, silakan dibuka. Di HP kalian boleh? Ada apa di situ? Bisa? Bisa. Ada? Ya, oke. Ini berkaitan dengan materi kita tentang hukum. Ya. Bagaimana menerapkan perilaku taat hukum. Kita bisa mencontohkan nih, ya, mengambil contoh dari negara-negara yang katanya paling taat hukum di dunia. Sudah dibaca? Sudah tahu? Coba sebutkan siapa negara paling taat hukum? Denmark. Yang kedua? Norwegia. Norwegia. Yang ketiga? Finlandia. Finlandia. Eropa semua ya? Iya. Memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian terkait artikel tersebut. Ya. Indonesia berada di posisi 66. Coba ada yang bisa menjawab nggak? Kita di posisi 66. Apa sih perilaku tidak taat hukum, ya, yang bisa kalian sebutkan? Ya, silakan. Saya menjawabannya dari 35. Saya menjawab tentang perilaku dan taat hukum yang terjadi di Indonesia, yaitu seperti kasus korupsi, terus juga ada kasus penyuapan dalam penyelesaian suatu hukum, dan yang ketiga itu ada kasus penyalahgunaan kekuasaan. Iya, oke. Jadi ada beberapa alasan kenapa posisi Indonesia berada di posisi 66. Itu semua ada penilaiannya, ada indikatornya, ya. Yang pertama dilihat dari masalah track record korupsi. Yang kedua dilihat dari masalah transparansi, ya, lalu penegakan hukumnya. Dan tadi teman kamu sudah menyebutkan beberapa contoh kasus yang menyebabkan Indonesia itu berada di posisi 66 dunia, negara yang tidak taat hukum, banyak korupsi, kasus suap, penyalahgunaan kekuasaan. Oke, ya, itu dia. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengetahui pendapat kalian, ya, terkait dengan ketaatan hukum. Silakan buka HP-nya. Ya. Jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama. Sekarang kita melakukan refleksi, coba, terkait dengan ketaatan hukum. Pernahkah kalian melanggar tata tertib sekolah? Karena kalian kan seorang pelajar, ya. Oke. Pernahkah kalian melakukan pelanggaran? Jika pernah, tuliskan tertib apa yang dilanggar dan alasan kenapa kalian melanggar. Nomor 2, tuliskan akibat yang ditimbulkan jika kita tidak taat aturan. Oke, silakan coba. Ataya berpendapat bahwa pernah tidak memakai kaju. Oke. Lalu Adinda, Zamira tidak pernah, Bu. Samira, Zaki tidak pernah. Menurut Elsa, tidak, karena siswa harus sadar akan tanggung jawabnya dalam menjaga tata tertib sekolah. Bagus ya, banyak yang tidak pernah. Nah, tadi kamu sudah membaca artikel, ya, ternyata Indonesia posisinya tidak terlalu baik. Kategorinya negara yang banyak melakukan pelanggaran hukum, ya. Lalu juga tadi Ibu minta kalian memberikan contoh, pernah nggak saya melanggar aturan hukum? Ada yang pernah, ada yang tidak pernah. Oke? Tapi sebenarnya coba, Ibu ingin tahu, sebenarnya hukum itu apa? Angkat tangan, sebutkan apa? Apa sih hukum itu? Apa hukum? Tata tertib? Apa boleh? Ya. Tidak absen 10,
ya yang ada di sebuah negara, sebuah wilayah. Ya, betul sekali. Kalian dari rumah menuju sekolah, apakah menemukan hukum atau aturan? Ya, ya. Baik itu norma ataupun hukum tertulis. Tuh, coba sebutkan apa saja hukum atau norma yang kalian temukan. Ya, dari rumah ke sekolah. Lalu lintas, kalian ketemu aturan. Lalu norma kesekolah seperti apa? Ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Apakah banyak terjadi pelanggaran hukum di sekolah? Banyak. Kalau di masyarakat banyak nggak? Banyak. Oke. Jadi walaupun sudah ada aturan, ternyata tidak sedikit aturan itu dilanggar oleh masyarakat. Ya. Seperti apa aturan-aturan yang dilanggar oleh masyarakat? Apa dampaknya? Apa solusinya supaya tidak terjadi pelanggaran hukum tersebut? Mari kita diskusikan. Ya. Oke. Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, Ibu akan memberikan LKPD. Jadi, petunjuknya adalah silakan kalian membuat kelompok, ya, terdiri dari 6 atau 7 orang, ada 5 kelompok. Ibu akan memberikan 3 kasus untuk kalian analisis bersama. Ya, setelah itu kita presentasi. Silakan berkelompok. Ya, duduknya berkelompok dulu sudah. Oke. Satu. Berikan 1 contoh peristiwanya. Ini ada 3 kasus, ada narkoba, pencurian, dan penyebaran hoax. Cari 1 contoh peristiwanya. Lalu apa penyebab kasus tersebut? Apa dampak dari kasus tersebut? Lalu gimana upaya pemecahan masalahnya dan kesimpulan? Ya. Silakan didiskusikan. Untuk penyebab, dampak, dan upaya itu secara umum ya. Oke, sudah semua diskusinya? Sudah. Sekarang waktunya untuk presentasi. Kelompok berapa yang mau presentasi terlebih dahulu?
Silakan kelompok 1 untuk maju. Untuk semuanya, ketika temannya presentasi, tolong perhatikan ya. Setelah presentasi akan dibuka sesi pertanyaan untuk 2 penanya ya. Oke? 2 penanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu melakukan kriminalisme karena kekurangan ekonomi. Yang kedua yaitu membuat rasa candu, di mana seseorang yang sudah pernah menyicipi narkoba pasti akan menjadi candu dan akan membeli narkoba lagi. Selanjutnya ada dampak positif dari narkoba, yaitu pertama bisa menjadi obat. Nah, obatnya ini jenis ganja medis, di mana dalam dunia medis itu sudah dipakai ya dalam dunia kesehatan. Selanjutnya yang kedua sebagai penghilang rasa sakit, jenis golongan 2, morfin dan fentanyl. Nah, ini disebutkan namanya dan bertanya. Saya Keisha Selatalsi dari Akun 19. Kan kalian udah ngejelasin kan dampak dari narkoba sendiri. Nah kalau misalnya dampak narkoba bagi dirinya sendiri itu gimana sih, kayak kan misalnya nih seorang udah selalu berketergantungan sama narkoba. Nah itu tuh apa efek bagi diri dia sendiri? Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sudah banyak cerita di media massa, kalangan remaja ya, menjadi korban yang pengguna narkoba. Kalian itu sasaran bagi para pengedar narkoba. Apapun akan mereka lakukan dengan segala cara supaya kalian itu menggunakan narkoba. Sesuai dengan cara apa? Kalau kalian penderita, permen, ya, bahkan balita itu sudah ada yang benar, ya. Gitu. Jadi apapun zaman sekarang dengan teknologi, narkoba itu sangat mudah untuk didapat, ya. Hati-hati. Jadi bergaul kalian. Oke, kita telah menyelesaikan sesi diskusi dan presentasi. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi di awal kalian sudah menganalisis beberapa kasus, ya. Ibu juga tadi menjelaskan materi terkait makna hukum, bahwa hukum itu adalah seperangkat aturan yang mengikat masyarakat. Nah, hukum memiliki beberapa unsur yang terdiri dari sifatnya memaksa, lalu jika dilanggar akan dikenai sanksi, berisi peraturan-peraturan, lalu dibuat oleh badan-badan atau lembaga hukum yang berwenang. Itu. Hukum memiliki tujuan, betul? Ya. Apa tujuan hukum? Memberikan keadilan dan kepastian hukum. Oke. Lalu kita mendiskusikan terkait fenomena yang ada di masyarakat, banyak sekali aturan-aturan yang dilanggar seperti melakukan korupsi, lalu penyebaran hoax dan pencurian. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi kita hari ini? Tidak ada? Oke. Sekarang Ibu ingin kalian kembali ke HP. Kita akan melakukan refleksi terkait pembelajaran pada hari ini. Ada 3 pertanyaan. Silakan kalian tulis.
pengetahuan apa yang kalian dapatkan selama proses pembelajaran. Lalu nomor 3, 2 hal yang ingin kalian pelajari lebih lanjut setelah kegiatan hari ini. Boleh langsung di-submit. Sudah selesai? Sudah di-submit? Oke. Siapa yang mau membacakan referensinya? Oke, silakan berdiri. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Fauzi Fawarajin dari Asadi Badulika. Jadi hasil refleksi saya hari ini, yang pertama, bagaimana perasaan kamu tentang pembelajaran hari ini? Senang sekali karena bisa lebih mendalami tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan bisa mengetahui banyak upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat di Indonesia. Kemudian, pelajaran apa yang saya dapatkan selama proses pembelajaran? Ada pengertian, unsur dan tujuan adanya hukum, kehidupan masyarakat yang tak lepas dari hukum, penyebab upaya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hukum. Dan yang terakhir, 2 hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut setelah kegiatan ini, yaitu pengenalan berbagai sikap baik remaja untuk menanggulangi berbagai konflik di Indonesia dan lebih mengenal keterkaitan antara tujuan kehadiran remaja di Indonesia dengan kemajuan bangsa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Valeri atas refleksinya. Nah, semuanya, jika masih ada materi yang belum paham, kita akan diskusikan lebih lanjut minggu depan ya. Apa kegiatan kita minggu depan? Kita akan masuk materi berikutnya terkait tata urutan perundang-undangan ya. Ibu sudah bagikan Google Drive yang berisi kumpulan materi-materi. Silahkan kalian baca kembali baik e-book maupun sumber yang lain ya. Kita akan ketemu minggu depan dengan pembahasan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Oke, tidak bertanya? Sudah cukup? Oke. Sekian dari Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.